Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Minum es sama CSCS. Selamat datang di podcast Live DKSS. Wah. Itu baru pantun ya. Nah, mulai ya. Siap. Jadi wajib pantun juga. Apa? Sudah siap? Belum? Belum siap. Belum siap dia. Ditutup pantun. Hari ini podcast DKSS silaturahmi lagi dengan kawan-kawan seniman yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya bintang tamu kita ini tidak sudah lagi. Uang hebat galau. Amin. Uang yang berprestasi galau. Hari ini Dewan Kesenian Sumatera Selatan sangat bangga bisa bersilaturahmi dengan seniman tari Sumatera Selatan yang sudah banyak sekali prestasinya, yang sudah banyak dikenal, dan yang paling penting beliau ini sangat membanggakan Provinsi Sumatera Selatan dengan banyak-banyak prestasinya. Wah, mantap. Tidak lama-lama kita kenalkan langsung dengan M. Nurdin. Benar ya? Siap. Benar ya, M. Nurdin. M itu Muhammad Nurdin. Nurdin. Simple, cuma karyanya tidak simple. Namanya simple tapi karyanya tidak simple. Ngeri. Nurdin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdullah sehat ya. Seneng kan kami datang ini ya. Jadi sudah Aku lama. yang seneng, Kak. Iya, Aku yang seneng. Sudah lama pengen podcast sama Nurdin, pengen ngobrol-ngobrol santai-santai. Kebetulan ketemu podcastnya di Gans Cafe. Ya, jadi Cafe, kita santai. mantap. Boleh ngopi atau tidak podcast ngopi-ngopi boleh juga. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Jadi Nurdin kita langsung baik karena ini DKSS ini punya kanal podcast untuk kawan-kawan seniman, bisa promosi, bisa kenalan, bisa edukasi. Siap. Kemarin Bang Jai berkelakar baik. Ya, Menginspirasi. Menginspirasi. Jadi memang kanal podcast Live DKSS ini memang wadahnya khusus untuk seniman, budayawan sama kita menghidupkan iklim kesenian lah di Sumatera Selatan. Jadi hari ini karena yang datang ini Nurdin yang banyak prestasi, berarti harus banyak memberikan inspirasi untuk kawan-kawan seniman yang nonton. Siap, insya Allah. Nurdin, yang kami kenal banyak sekali prestasinya. Yang paling membanggakan Nurdin ini paling sering dengar kami dengar membuat seni-seni pertunjukan. Iya, betul. Di mana-mana player itu kan, Sanggar Dinda Bestari, pimpinan M. Nurdin. Pagelaran ini. Sanggar Dinda Bestari, pimpinan M. Nurdin, bikin lagi acara, bikin lagi workshop, bikin lagi pelatihan. Kami Dewan Kesenian ini lumayan bangga juga ya lihat ini sangat eksistensi sanggar sama kegiatan pertunjukan seni yang berkaitan dengan iklim seni ini sangat aktif ya. Mungkin dari pasca Covid ya kami lihat Nurdin sudah sangat aktif ya. Sampai kita ketemu kemarin di Jakarta ya pada saat forum Dewan Kesenian se-Indonesia Nurdin juga sempat ketemu ya. Rakor apa itu kemarinnya? Namanya? Di Kementerian Kebudayaan. Iya, betul kemarinnya. Nurdin mungkin bisa langsung sapa-sapa kawan-kawan yang nonton podcast. Yang pertama mungkin kenalan dulu Sanggar Dinda Bestari itu apa? Iya. Selaku founder Sanggar Dinda Bestari, mungkin kenalan dulu Sanggar Dinda Bestari ke masyarakat yang ada di Sumatera Selatan atau yang di Indonesia. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Kak Didit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kawan-kawan, seniman-seniman, tari seniman seluruhnya yang ada di Sumatera Selatan, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurdin, pendiri dari Sanggar Dinda Bestari, Palembang. Sanggar Dinda Bestari, Palembang. Oke. Tahun berapa sudah ini Sanggar Dinda Bestari? Sanggar Dinda Bestari didirikan 2008. 2008, berarti udah lumayan lama ya, 8 tahun ya. Lumayan. Jadi tapi ya kegiatan juga kan berproses ya. Ada progresnya juga sedikit demi sedikit dari sekedar dulunya itu kami karena belum ada tempat kan Kak. Jadi ngumpulin anak-anak, kemudian numpang di sekolah-sekolah. Tadinya numpang latihan karena kan aku kebetulan juga ada ngajar eskul kan di beberapa tempat sekolah kan. Jadi pengajar juga. Jadi minta izin lah sama kepala sekolahnya untuk misalnya kalau di hari Minggu boleh kami pakai di tempat di pelataran sekolah untuk tempat latihan dan itu alhamdulillah diizinkan kan. Dan terus itu beberapa tahun 2008. 2008 ya? Terus beberapa tahun seperti itu hingga akhirnya memutuskan ya
mencari tempat. Ya, 16 tahun udah ya berarti ya? Mencari tempat akhirnya. Seperti itulah kira-kira. Iya, sekarang sudah ada posko. Sekarang sudah ada posko. Sekretariatan atau markasnya ya. Di mana sekarang markasnya? Sekarang di daerah Mayor Zen. No, Mayor Zen. Mayor Zen Ya, di Simpang Mata Merah. Simpang Mata Merah. Di situ tempat ngumpul, tempat latihan, tempat belajar. Tempat belajar, Iya. juga tempat apa namanya galeri Taruh kostum. Iya, galeri kostum di situ lah. Iya. 2008 2008 sampai 2025. 2005. Kalau dihitung berapa? Hampir 17 tahun. 17 tahun ya, 17 luar biasa tahun ya. Apa yang bisa diceritain secara singkat 2008 ke 2025? Jumlah anggotanya banyak atau prestasinya yang banyak? Kalau jumlah anggota itu silih berganti ya. Karena kan kita kan misalnya nih dari anak SMA kemudian kan mereka udah masuk kuliah itu kan udah agak biasanya agak ini ya agak berkurang. Kemudian apalagi kalau yang cewek udah nikah, udah kerja kan susah. Kalau yang cowok udah kerja udah agak susah. Kemudian yang cewek udah menikah ya sudah tidak bisa lagi kan ikut gabung. Dan itu regenerasi saja, regenerasi. Yang ini lepas, yang ini datang terus silih berganti seperti Kalau itu. sekarang 2025 punya data berapa anggota? Lebih kurang saat ini 30 yang sering kami Banyak ya 30. Itu pelajar. Pelajar semua dari sekarang ini dari mulai ada kemarin dia dari sebelum dia sekolah sampai sekarang dia mungkin kelas 1 SD atau kelas 2. Oh, dari SD. Dari sebelum dia sekolah sudah kami terima. Dari bayi. Iya. Dari umur 4 tahun, 5 4 tahun tahun, karena ya. mereka punya bakat kan. Jadi ya kita tampung kan. Ditampung, gitu, iya. diajarkan. Sampai ada yang saat ini masih yang kuliah ada. Oh, yang kuliah masih ada. Yang Iya, kuliah iya. masih ada tapi tidak banyak. Oke. Berarti sudah punya markas, sudah punya kostum banyak sekarang ya? Alhamdulillah. Punya siswa atau apa? Murid ya? Iya, murid. Murid ya, yang pada generasi ya. Anak-anak Mereka masih interaksi nggak? Yang sudah alumni-alumni? alumni masih interaksi ya, masih tanya kabar, kangen ya. Setiap biasanya kan kalau misal kita ada posting ada event kan Ya. mereka pasti komen kangen pengen berproses Oh, kembali iya, ya, kangen seperti ya. itu. Kangen berproses bersama Dinda Bestari. Iya, itu khusus sanggar tari atau sanggar seni? Ada bidang lain selain seni tari? Ya kami itu kan apa namanya pernah juga mencoba waktu itu kan berpuisi karena mungkin enggak ada yang di dalam tim kami itu enggak ada yang kompeten di bidang puisinya Oh, atau musiknya. puisi, ya. Jadi ya enggak bisa jalan juga. Nggak Akhirnya bisa jalan. fokusnya ke seni tari. Ujung-ujungnya fokus ke seni tari. Fokus ke seni tari. Iya. Nurdin, ini mumpung ketemu silaturahmi, Nurdin terkenal nih di Sumsel, mungkin di nasional. Sanggar Dinda Bestari sudah dikenal juga. Alhamdulillah. Banyak sekali membanggakan Indonesia, membanggakan Sumatera Selatan lewat karya-karya. Kenapa bisa dikenal nasional? Mungkin salah satunya Nurdin berhasil mengkolaborasikan karya sehingga mendapatkan bantuan dari kementerian, sering diundang-undang, dan terakhir kenangan kita sama Nurdin yang paling membanggakan Sumatera Selatan mungkin ada pertunjukan tari di Istana Presiden pada saat kemarin ya. penurunan bendera ya tahun 2023. 2023. Kalau tidak salah itu massal ya. Rame ya. 105 penarinya saja. 105 penari. Penarinya saja. Menarikan. Pemusiknya 12 orang. Pemusik 12 orang, penari 105. Sama tim-timnya, sama tim dinas kebudayaan kan paling mencapai 150 kami. 150 orang tampil di Jakarta, bawa nama Sumatera Selatan, menarikan kesenian daerah. Judulnya apa kemarin? Zapin Rodat. Zapin Rodat. Itu luar biasa itu. Berseliweran di grup WA, di YouTube, di mana itu sangat membanggakan. Nah, ini mungkin mumpung di podcast DKSS mungkin apa yang bisa kita coba kontribusikan ke penikmat podcast kita, Nurdin. Mungkin yang perlu kita bagikan pengalaman ya. Pengalaman yang pertama prestasinya, yang kedua bagaimana eksistensi Dinda Bestari ini, strateginya sehingga dia bisa terkenal, banyak prestasi, banyak dapat bantuan. Kalau bikin proposal dipenuhin, ini boleh bantu bagi cerita dan pengalaman lah. Iya, oke. Jadi, mulai dari mana terserah. Oke, kalau bercerita sampai ke titik ini ya. Iya. Jadi prinsipnya itu kan kita sebagai seniman itu tuh kan sebenarnya bukan hanya seniman tapi segala hal kurasa ya. Kurasa seperti itu. Lakukan hal-hal kecil dulu. Hal-hal kecil dulu. Hal-hal kecil. Jadi
Tari Zapin Rodat ya sebagai contoh nih. Nah, sampai di tahun 2003 Tari Zapin Rodat dilirik ke istana. Iya, 2003, 2023 ya, 2023 diboyong ke istana. Hal di balik itu sebenarnya diciptakannya di tahun 2019. Kan, jadi kan kita kan punya kesenian tari rodat. Oke. Berdiri sendiri, Tari Zapin Palembang berdiri sendiri, Oke. ya kan? Nah di situ di 2019 saya mencoba ingin mengangkat lagi rodatnya itu rodat, karena rodat. kebetulan waktu saya kecil dulu kan ada TKTPA gitu ya. Iya. Nah saya itu termasuk yang di TKTPA saya itu ada kesenian rodatnya itu. Ya, Jadi, sempat mengenal rodat. mengenal rodat. Jadi saya pernah berpikir kenapa tidak ya karena kita sudah konsennya di tari kan. Kenapa tidak saya angkat kembali nih rodat ini karena apalagi saya udah dikenal dari kecil ya. Betul. Kita punya basic, kemudian kita juga punya beberapa narasumber yang bisa kita minta ajuan kan arahan untuk pengembangannya dan sebagainya. Jadi di 2019 ceritanya saya mengadakan kembali workshop untuk anak-anak sekolah SMA, SMP waktu itu. Saya undang mereka di Geraha Budaya, kemudian saya adakan workshop. Nah, ada workshop itu, kemudian saya kepingin setelah workshop itu saya harus ada tindak lanjut nih. Oke. Jadi dari workshop saya buatlah tari, bagaimana tari ini tidak terkesan monoton, tidak jenuh karena kan tari rodat itu hampir sama dengan tari kesenian kita dengan tari Saman, Aceh, Ratu Jaro, Saman ya. Mirip ya? Mirip. Ya. Tapi kenapa sih Saman itu lebih dikenal dengan rodat? Karena Saman itu kan memiliki speed yang sangat tinggi kan, speednya kan. Sehingga banyak orang yang terpukau dan tertarik sekali melihatnya itu. Sedangkan tari rodat kita ini temponya itu standar, sangat standar. Jadi tidak bisa kita membuat yang namanya gerakan hampir sama seperti itu. Padahal kalau geraknya sebenarnya sama saja, tapi temponya yang berbeda. Jadi akhirnya saya mencari jalan lain bagaimana tanpa merubah esensi daripada rodat kita, tapi membuat kemasan baru. Jadi seperti itu. Saya gabungkanlah, kombinasikan antara Zapin Palembang dengan rodat. Dan alhamdulillah itu menjadi sesuatu yang baru ya menurut saya dan menurut beberapa pengamat seni lain. Ini bagus nih katanya karena ini memberikan warna baru daripada bentuk tarian rodat itu sendiri, sehingga tidak kalau yang misalnya rodat itu dari awal sampai akhir duduk saja seperti itu. Nah, tapi kalau yang Zapin rodat ini enggak ada gerak Zapinnya, jadi ada formasi. Lebih banyak kombinasinya. Lebih menarik dilihat. Nah, dan itu dibuat di 2019 kan. Saya enggak ada kepikiran kan di 2003 diundang dan alhamdulillah dilirik dan dipercaya untuk ditampilkan. Berarti Zapin rodat sudah ada di 2019. Di 2019. Baru dilirik sama istana di tahun 2023. Waktu itu saya dihubungi oleh kuratornya tim istana waktu itu. Yang Eco Dance Company timnya itu. Nah, akhirnya dimintalah untuk saya pertama ditanya dulu lah, bersedia enggak kira-kira misalnya. Iyalah pasti, siapa yang enggak mau bersedia kan. Pengalaman mahal. Akhirnya disuruhlah saya memfollow up ke dinas Disbud Par kita kan, bagaimana, dan alhamdulillah Disbud Par kita juga menyambut baik hal itu kan. Dan didukung penuh Jadi terjadi TikTok kan yang positif hingga akhirnya terwujudlah itu penampilan itu. Jadi 2019 sudah ada, 2023 dilirik, didukung sama pemerintah daerah, jadilah terjadi tampil di istana. Ya, jadi ada tim kurator dari istana ya. Beliau tim kurator melihatnya dari mana ya? Media sosial atau media sosial. Jadi kan mereka tuh kan kepengen ini kayaknya untuk Sumatera Selatan belum ada yang menarikan di acara penaikan atau penurunan bendera. Karena memang kita yang pertama ini. Kalau cuma sekedar nari di istana, ada banyak tari genting kita sering nari di istana. Tapi ini untuk acara penaikan bendera dan penurunan bendera itu belum ada. Sumatera Selatan sebelumnya, karena daerah-daerah lain terus kan, yang Papua, yang NTT dan sebagainya. Nah itu kita di tahun 2023 itu dilirik. Jadi mereka mengkurasinya itu ya dari YouTube, milih-milih kan tarian-tarian mana nih yang menarik di Sumatera Selatan. Jadi dari YouTube itu mereka
koreksi atau mereka pilah-pilah juga kan. Iya, iya. Banyak tarian, banyak koreografernya juga, banyak apa model-model bentuk tarian, tapi mereka liriknya itu tari Oke. Zapin Product. Wah, ini menarik sekali ya kalau mendengar pengalamannya Nurdin ya. Ya artinya poin yang bisa kita tangkap adalah inspirasinya bagaimana kita melakukan hal kecil, menciptakan sebuah karya dengan tujuan untuk apa? Ya hal yang positif lah. Hal yang Pokoknya yang positif yang aja. penting mengangkat budaya kita. Oh, tiba-tiba proses waktu berjalan tanpa dirasakan 2023 menjadi sesuatu yang membanggakan, membanggakan tadinya sekali. sebuah karya itu ya. Ini luar biasa ya. Jadi ini pasti banyak nonton ini. Nah, satu lagi Nurdin. Kita selain di istana, Nurdin juga sering kalau bahasanya membuat iri para seniman Sumsel. Wah, apa? Irinya dalam arti positif. Jadi teman-teman seniman ingin banyak belajar, ingin banyak berbagi pengalaman. Bagaimana sih cara mendapatkan dukungan, bantuan, fasilitas, dukungan kalau dari kementerian, dari Kementerian Kebudayaan dalam rangka mendukung pengembangan karya dari perorangan maupun komunitas kayak gitu kan. Jadi artinya di podcast kali ini kami ingin Nurdin bisa berbagi juga bagaimana Sanggar Dinda Bestari selaku komunitas, Nurdin selaku perorangan pelaku seni ini ada tahapan dalam perjalanan hidupnya memperjuangkan dalam bentuk karya saya mohon dukungan nih. Siapa yang mau dukung? Apakah pemerintah, apa swasta, apa balai pelestari atau kementerian. Nah, ini boleh diceritakan nggak dari pengalaman-pengalaman dalam berkesenian di Sumatera Selatan ini sehingga Nurdin banyak sekali yang dalam tanda kutip setiap tahun dapat bantuan atau proposal yang disetujuin atau di ACC sama pemerintah. Ini mungkin yang menjadi keinginan teman-teman untuk berbagi pengalamannya Nurdin dalam rangka kerjasama dengan kementerian dan bantuan-bantuan. Mungkin bisa cerita Nurdin. Oke, baik. Itu balik lagi ya kalau untuk bantuan itu kan sebenarnya mereka itu melihat itu juga Kak, melihat banyak hal yang mereka lihat sebenarnya. Banyak kuratornya kan. Setiap kurator mungkin memiliki perspektif yang berbeda kan. Banyak sisi yang harus dinilai dari seorang calon penerima bantuan itu kan. Yang pertama itu adalah portofolio. Itu yang selalu portofolio pasti. Portofolio. Jadi dari portofolio ini termasuk hikmah daripada waktu kemarin COVID kita ya. COVID. Jadi saya pribadi sebelumnya termasuk orang yang malas. Dalam artian malas mengumpulkan atau mendokumentasikan atau mengumpulkan. Kadang-kadang dokumentasi ada Kak. Ada dokumentasi. Tapi malas menguploadnya atau menyusunnya menjadi sebuah cerita. Menjadi sebuah album, portofolio gitulah ya akhirnya seperti itu ya. Jadi ini hikmah daripada kita COVID kemarin kan kita hampir setahun 2 tahun ya kita hampir 3 tahun di social distancing ya kita di rumah saja kan. Nah dari situ saya kepikiran bagaimana kalau tidak ada waktu kosong ini saya alihkan ke pembuatan video-video. Video-video tari kan. Jadi sebelumnya kan saya di 2019 sudah bikin pagelaran juga tuh Kak. Pagelaran kesenian tradisi Kota Palembang waktu itu 2019. Kan di 2019 kan. 2020 saya kemarin mendapat bantuan itu sebelum Covid, mendapat bantuan hibah dosen pemula. Penulisan membuat karya-karya tadi juga. 2019 sudah pernah dapat. 2020 dari kementerian juga itu penulis dosen pemula ya, penelitian ya. Jadi membuat karya seni pertunjukan juga membuat tarian. Iya, 2021 Covid. 2021 Covid kan. Karena kita kepengen yang terus beraktivitas kan, sedangkan kita dibatasi dan tidak boleh berkesenian juga kan. Akhirnya mulailah membuat video sendiri, video bersama teman, video tari kan. Kemudian kepikiran lagi, bagaimana kalau ini diisi dengan tarian-tarian saya, karya-karya saya yang dulu-dulu orang banyak tersimpan, masih ada di laptop, di hard disk semuanya. Dikumpulkan, dipilah-pilah, kemudian dibuat cover yang bagus, segala macam dan sudah.
akhirnya dibuat narasi yang bagus juga. Oke. Nah, terus tuh selama 2 tahun kita Covid itu, terus kami membuat video pembelajaran tari, video tutorial tari. Kalau mau lihat di IG di YouTube kami ya, Bercerita namanya aja ya? Ekspresi Tari Indonesia. Oh, iya. Jadi ada di bawah-bawahnya itu di tahun-tahun kita Iya. Covid kemarin ya. Iya, iya. Jadi banyak video-video yang bagi saya tuh untuk mengisi kekosongan ini dengan berkesenian. Berkesenian. Tapi bukan dalam bentuk seni pertunjukan. Saya bikin aja nih, misalnya saya datang ke sini cari tempat view yang bagus, Oke. bikin video seperti itu. Oke. Dan ternyata begitu setelah selesai Covid muncullah Dana Indonesia. Nah, Oh, iya tahun kan? tahun 2021, 2022 awal ya. Ya betul. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan adanya video-video itu secara tidak langsung akan Connect. menjadi portofolio Iya. saya tuh, Kak, pribadi dan maupun sanggar. Iya. kan? Iya. Jadi akhirnya itu yang pertama. Jadi yang kenapa kita bisa lolos itu yang pertama itu adalah kata kuncinya itu adalah perbaiki portofolio kita. Portofolionya. Portofolio. Iya, oke. Jadi artinya kalau bisa kita seniman, artinya kita harus memang benar-benar kita sudah pernah berkarya. Oke. Kemudian dalam portofolio itu kan kalau misal untuk bantuan Iya. kan biasanya orang logikanya aja orang memberikan bantuan artinya Orang dia itu layak. harus melihat dulu orang yang akan menerima bantuan ini Nah. sudah terbiasa tidak mengelola atau Iya. mengatur sebuah manajemen Iya. pertunjukan. Oke. Jadi kalau dalam portofolio kita itu hanya menjelaskan bahwa kami pernah tampil diundang di sini, di sini, itu sebenarnya bukan termasuk dalam sebuah manajemen menghandle manajemen pertunjukan. Oke. Tapi kalau kita dalam portofolio kita mengatakan bahwa kami membuat pertunjukan di sini, membuat kita yang membuat event. Kita yang membuat event, kita yang membuat pertunjukan, karya tunggal seperti itu kan. Kalau kami sudah dari 2017 bikin karya tunggal itu kan. Udah ada pengalaman. 18, 19, seperti itu. Nah, dari situlah mereka melirik kita kan dari portofolio kita. Oh, bahwa ini memang benar nih. Ini sudah terbiasa orang ini atau komunitas ini terbiasa mereka menghandle atau membuat sebuah acara. Nah, karena kan nantinya kan di dalam Dana Indonesia ini kan kita dituntut tidak mau kita akan mempertanggungjawabkan itu kan. Nah, seperti itu kurang lebih, Kak. Iya. Kemudian dari segi portofolio, kemudian dari substansi daripada proposal kita. Sebenarnya bukan proposal tapi substansi konsep kegiatan kita. Konsep ya. Nah, jadi seperti ini. Itu menentukan juga. Oh, menentukan juga. Jadi misalnya seperti ini. Dalam Juknis, apalagi untuk kalau kami itu ruang publik atau penciptaan karya kreatif inovatif, itu ada clue-cluenya yang dituliskan di dalam Juknis itu, Juknis Dana Indonesia. Misalnya nih, mereka lebih mengutamakan misalnya karya-karya yang mengangkat genre perempuan misalnya. Oke. Kemudian mereka tematik ya. Kemudian mereka lebih mengutamakan mengutamakan mengangkat anak-anak disabilitas. Nah, misalnya seperti itu kan. Dan itu memang benar ada dalam Juknis. Dan pinter-pinternya kita sebagai pembuat proposal, pembuat konsep, bagaimana mengkorelasikan antara konsep kita tidak boleh juga idealis. Kita punya konsep, tapi kita juga harus tahu juga maunya si pemberi dana ini. Mereka pengennya ke arah sini. Dan itulah yang saya lakukan di tahun 2022 kemarin itu kan Sang Penjaga waktu itu. Saya bikin drama tari Sang Penjaga mengangkat seni tunggu tubang di suku Semende ya, di Oku. Nah, itu ke dalam bentuk seni pertunjukan, itu konsep saya. Konsep. Tapi bagaimana nih saya harus mengkombinasikan konsep ini dengan kemauannya si pemberi dana. Jadi akhirnya saya buat, mereka maunya bentuknya semuanya misal perempuan. Saya buat waktu itu semua perempuan. Kemudian genrenya kalau bisa dari anak ada menghubungkan lansia juga, melibatkan lansia. Walaupun berapa persen. Maka saya ikuti pula itu. Jadi dari genrenya range usia ya. Setelah genrenya semua perempuan,
range usianya saya masukkan dari anak-anak sampai lansia. Sampai lansia. Nah, dan alhamdulillah itu konsep itu diterima oleh mereka seperti itu. Jadi kita jangan fokus saja dengan konsep kita, kekeh dan idealis dengan konsep kita. Tapi sebaliknya kita harus menyesuaikan juga dengan juknis si pemberi bantuan. Sama yang di tahun kemarin ini, barusan terakhir di bulan kemarin, baru minggu lalu kami adakan pagelaran seni Sumatera Selatan Lihat Aku. Dari judulnya aja kan sudah tanda kutip ya, Lihat Aku. Ini semuanya 100% dilakukan oleh anak-anak disabilitas. Jadi 50 penyaji karyanya anak-anak disabilitas. Ada juga anak-anak sanggar kami, tapi dia tidak termasuk dalam 50-nya itu. Ada kurang lebih ada 13 anak. 13 anaknya itu ya di luar dari 50 tadi. Jadi penyaji karyanya lebih dari 60 orang. Dalam konteksnya itu ada 50 yang anak-anak disabilitas. Hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang, yang pertama portofolio, yang kedua substansi dari programnya. Substansinya pintar-pintar kita mengolah substansi kita itu. Jangan juga kita idealis tadi, jangan aku kepengen yang ini kayak gini, tapi tidak ada impact kan, mereka kan melihat impactnya sejauh mana sih, jangkauan impactnya, seperti itu. Jadi pemberi bantuan juga memiliki standar tujuan memberikan bantuan untuk sejauh mana ini akan jangkauannya yang bermanfaatnya ke siapa saja nih. Nah khusus untuk Indonesia, apakah ada pengalaman khusus Nurdin? Bikin program langsung dipenuhin atau sempat ada gagalnya atau memang ada cerita menarik apa untuk Indonesia? Untuk Indonesiana, alhamdulillah tadi karena kan Indonesiana ini kan 2022 kan dimulai kan. 2022. Berarti Nurdin dari tahun 2022 dari ya? pertama. Dari 2022 dapat bantuan Indonesia dengan program tadi apa? Program 2022 yang pertama itu dukungan institusional 2022 kan. Sama yang untuk itu untuk komunitas. Untuk perorangannya ruang publik, pendayagunaan ruang publik. Jadi Nurdin dua program disetujui nama Indonesia semuanya disetujui tahun 2022. Lanjut lagi di 2023 kan yang komunitasnya stop dulu kan, karena kan lagi proses pemeriksaan dan sebagainya kan. Nah, di tahun 2023 ngusulkan lagi karena dua yang kemarin sudah selesai, yang perorangan 2022 selesai, 2023 ngusul lagi ya dapatlah perorangan lagi pendayagunaan ruang publik. Judulnya apa tuh? Kemarin yang pertama itu Sang Penjaga kan. Yang pertama Sang Penjaga. Yang kedua Pulau Cinta. Sang Penjaga mengangkat konsep budaya dari Oku tadi. Semende. Sang Pencipta. Kalau Pulau Cinta itu mengangkat Pulau Kemarau kita. Mengangkat Pulau Kemarau 2023. Tapi pelaksananya di 2024. Pelaksananya di 2024. Kalau 2024 ngajuin lagi. Tidak pengajuan, tapi lanjut daripada yang dukungan institusional tahap kedua tanpa pengajuan proposal lagi sudah lanjutan. Berarti secara administrasi ada 3 program ya, 2022 perorangan dan institusi. 2023-nya ada program baru yang Pulau Cinta tadi. Perorangan. Jadi ada 3 kali ya. Yang program yang disetujui untuk diberikan bantuan ya. Untuk pelaksanaannya yang 2022 disetujui dilaksanakan 2023. Yang 2023 dilaksanakan di 2024. Yang sekarang 2024 dilaksanakan di tahun 2025. Yang 2024 ada juga? Ada. Apa itu? Yang kemarin yang kami buat Lihat Aku tadi, kemudian pendokumentasian pesona tepak Sumatera Selatan. Ada 2 ya? Nanti ada satu lagi nih, nanti festival tari rodat. Festival rodat nanti di termin kedua itu. Festival tari rodat Setelah kami selesai laporan 80%, kami lanjut ke termin kedua. Iya. Ini bisa kasih bocoran nggak, Nurdin, biar kawan-kawan semangat nih dari banyak bantuan dari itu. Kasih bocoran lah, berapa dibantu yang pertama tadi, berapa dibantu, biar kawan-kawan semangat mendengar ini ya. Jadi kalau yang perorangan dibantu berapa, institusi dibantu berapa. Jadi kan kalau dalam juknis itu kan perorangan itu kan maksimal sampai 250. Perorangan 250 juta. 250. Kami kemarin dapatnya di tahun pertama itu 240-an. Yang tahun pertama, yang perorangan, yang institusi. Yang institusi mencapai 1 M.
Luar biasa. Itu tahun pertama semua Iya. itu. Tahun kedua lanjut lagi. Tahun kedua lanjut, tapi yang tahun kedua berapa kemarin? 190-an gitu. 150 yang perorangan. 190, ya. Yang institusi stop. Yang institusi kan kosong kan, Kosong, nggak ada lagi kan. nah. Nah, setelah itu baru masuk lagi sekitar 800 jutaan Yang di tahun kedua. tahun kedua yang institusi. Tahun 2024 ya kemarin. Wih, mantap. 2024 yang 2000 yang lanjut 2024 yang kemarin. Iya, Masih kemarin itulah. selesaikan yang kemarin. Wah, ini luar biasa, udah sangat menginspirasi ya. Jadi aku dengarnya kaget. Iya. Ya. Jadi bantuan Indonesia itu sudah bisa sangat membantu seniman ya, membantu teman-teman untuk berkarya. Karena ya. memang benar kan kita itu kan dalam berkesenian kan sangat Iya. membutuhkan apa namanya Pengembangan, modal seni yang besar, seni pertunjukan itu kan pendokumentasian, seni pertunjukan itu kan salah satu seni yang harus membutuhkan Iya. modal yang besar. Beda kalau kita galeri kan. Iya, Kalau galeri kan hanya iya. pasang display dan sebagainya, lukisan dan sebagainya. Berarti untuk lembaga seni, sanggar-sanggar, komunitas seniman di Sumatera Selatan mungkin Nordin bersedia juga ya membantu mengedukasi dalam bentuk semacam workshop atau pelatihan atau lokakarya, menceritakan pengalaman bentuk programnya seperti apa yang kita bicarakan di podcast. Takutnya di podcast waktunya singkat, Iya, belum betul, detail. Mungkin teman-teman ingin ini lagi ya, mungkin Iya, lebih bertanya lebih lanjut iya, ya kan? bertanya lebih lanjut, apakah mungkin bisa lah kita bikin ya program bareng untuk menginspirasi anak-anak muda agar ada sanggar-sanggar pertanyaan-pertanyaan. baru, Iya, iya, bagaimana langkah-langkahnya yang kayak tadi portofolio. Mungkin mereka nggak sadar kan, kayak Norden dulu kan, tidak mengumpulkan portofolio dengan baik, Iya, kayak iya, gitu kan, iya, iya. tidak mendokumentasikannya dengan baik. Jadi mereka mungkin lalainya di situ. Nah, mungkin alasan orang memberikan bantuan, rupanya tadi ada dua pokok tadi. Yang pertama portofolionya, memang dia jejak digital, sama betul. pendokumentasiannya dikemas dengan baik. Yang kedua memang secara program memang substansinya sama programnya kena kayak gitu kan. Di Harus satu sesuai sisi dengan melestarikan, mengangkat daerahnya, di satu sisi menyesuaikan juknisnya, keinginan atau konsep yang sudah disiapkan oleh pemberi bantuan. Betul, seperti Pemberi itu. bantuan. Mungkin ada lagi tambahan Nadine buat ini. Yang terakhir itu jangan menyerah. jangan menyerah. Betul, karena saya pribadi Belum tentu disetujui ya. ngikutin FBK kan sebelum ini Oh kan iya, ada FBK fasilitas kan. bantuan kebudayaan. Nah, Ya. FBK ya kemarin 2020 2021 juga tidak berhasil. Udah tidak berhasil. tuh. 2020 gagal total. Yang kementerian juga ya. Substansinya saja tidak lolos sama sekali. Yang 2020. 2020. Oh, berarti Nuti juga pernah gagal. Pernah gagal, makanya artinya jangan Jangan menyerah. jangan menyerah. Jangan menyerah ya. 2021 Kak Hah? lolos substansi. Oh, 2021. Lolos substansi. Lolos substansi. Jadi kemarin itu kan karena kata tadi pengalaman ya. Ya. Kemarin itu lolosnya itu kan melalui email, tidak melalui handphone Iya. atau diberikan WA atau gimana ya. Melalui email. Email kan kita jarang Iya, jarang buka email Iya, kan. iya. Jadi pemberitahuan lolos itu di email. Jadi waktu itu kalau tidak salah disuruh upload terakhir administrasi kan setelah substansi ke administrasi kan, pemenuhan administrasi itu kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 3 dapat emailnya, tanggal 6 harus langsung dikumpulkan batas akhir waktu itu. Oh, langsung. Nah, Deadline. Semua administrasi sudah terpenuhi. Ada satu itu yang belum terpenuhi adalah data dukung. Karena saya jujur waktu itu belum paham Belum data paham dukung ya. itu apa kan. Administrasi ya. Karena kita juga belum banyak sharing dengan teman-teman kan. Iya. Akhirnya, nah waktu itu momennya itu juga pas waktu itu istri saya mau lahiran di tanggal proses 3, 4, 5, 6 Juni waktu itu kan. Itu istri saya sudah 3 dan 4 itu sudah sakit-sakitan. Sudah Oke. kontraksi terus kan. Kemudian tanggal 5 lahiran dia. Oke. Tanggal 6 ya kita masih nunggui kan. Ya. Kita masih nunggui dia kan. H+1 itu kan. Jadi momennya itu sudah benar-benar tumburan tabrakan. Nggak bisa lagi mau minta tolong sama teman. Ya teman juga nggak ngerti kan. Apa itu data dukung dan sebagainya. Ah. Akhirnya ya dikumpulkan saja data dukung yang menurut
perspektif saya kan, apa namanya, Yang mana bisa bagaimana dipakai? yang bisa dipenuhi, penuhi. Oke. Akhirnya gagal. Waduh. Di 2021. Tapi bersyukur Iya. gagalnya di 2021 ternyata dapat 2 di 2022 itu dapatnya 2 langsung. Semakin persiapannya semakin mantap lagi. Persiapan Ya. semakin matang. Informasi sudah banyak. Informasi banyak. Ya, peluru udah siap. Peluru siap. Karena kan sudah pernah Ada coba pengalaman, lolos ya. substansi tadi 2021 Iya. dan setelah itu mulai mempelajari apa itu data dukung, apa yang dipinta data dukung dari sana. Ternyata data dukungnya yang seperti ini misalnya. Yang seperti ini akhirnya dipelajari semua sehingga dilolos di tahun 2022. Itu pun sebenarnya belum langsung 100% lulus. Contoh sebagai contoh. Di 2022 ngikutin itu buat RAB, kan RAB itu harusnya kita pakai Excel kan. Karena saya juga belum memahami konsep RAB-nya itu yang seperti apa, sehingga kami ada standarnya ya. Iya, saya buat RAB itu di Word. Di Word itu kan sebenarnya enggak masuk kan, kalau RAB yang namanya RAB pastilah pakai Excel kan. Tapi ternyata karena konsep kita, substansi kita kuat, konsep kita disetujui, akhirnya pas mereka verifikasi verifikator datang dari Jakarta ke Sanggar, ternyata diberitahukan bahwa ininya RAB-nya tolong diperbaiki, dan alhamdulillah dikasih mereka kesempatan buat revisi. Dan mereka sendiri langsung yang mengajarkan caranya gini. Pak, kalau misal ini berapa kali pertemuan kalikannya gini. Gitu. Akhirnya bisanya tuh dari mereka. Lama-lama kita juga didampingin sama dan tim sangat verifikasi, membantu tuh. Artinya berarti bantuannya tim verifikasinya ya? Dari Jakarta? Iya, waktu itu memperbaiki. Membantu memperbaiki. Setelah diverifikasi kan. Kan mereka bukan cuma melihat RAB saja, kan melihat keseluruhan. Melihat keadaan Sanggar, melihat galeri, melihat kegiatan kami, SDM-nya, kemudian data-data administrasi semua yang asli-asli dilihat kan. Setelah semuanya sudah oke semua, ternyata itu ada satu hal yang juga urgent, yaitu itu tadi perbaikan RAB. Jadi RAB itu dibantulah, diarahkan seperti itu. Jadi dipindahkan dari Word ke Excel. Wih, seperti itu. Luar biasa nih. Balik lagi artinya jangan putus asa tadi. Putus asa. Jadi jangan mentok. Aku tidak bisa bikin RAB. Jangan. Buat saja dulu. Apalagi udah gagal biasanya down ya. Orang udah gagal, udah down, tahun depan dia udah berusaha lagi, malas lagi ya. Karena udah menghabiskan waktu, tenaga, nggak dibantu ya. Nah, balik lagi konsep saya kemarin itu yang tahun 2022 yang sang penjaga itu adalah konsep di 2021 yang gagal itu. Sang penjaga itu adalah konsep di 2021 FBK yang gagal. Yang gagal diperbaiki, dibagusi lagi, dieksekusi di tahun eksekusinya tahun 2022. Wih, itu berarti pengalamannya Nurdin sangat harus menjadi contoh atau role model ya teman-teman seniman, baik perorangan maupun komunitas, untuk jangan putus asa. Jangan menyerah. Gitu. Nurdin, karena kita podcastnya di kafe, boleh sambil ngopi? Boleh. Oke, dicicip ya. Ini Kopi Gans Cafe ini. Jadi kawan-kawan, ini sangat menginspirasi. Nurdin bilang pengalamannya kalau memang mau dapat bantuan, yang pertama portofolio, yang kedua tadi apa? Harus menyesuaikan juknis. Pintar-pintar kita menyesuaikan juknis. Yang ketiga ini yang pengalaman sangat berharga, jangan putus asa dan menyerah. Karena seorang Nurdin juga pernah gagal, pernah pengulangan, pernah revisi, dan pernah artinya sesuatu yang tidak tahu diajari, tiba-tiba bisa terpakai kembali di tahun-tahun berikutnya. Luar biasa ini. Jadi 2024, 2025 ke depan ada rencana apa? Impian-impian masih banyak kayak seperti ya. ada rencana ke depan yang mau diangkat, karya apa dari Sumatera Selatan yang bisa dibagikan ke teman-teman Sanggar Bestari? Lagi aktif apa nih? Apalagi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang kemarin. Iya, itu pasti sedang melakukan laporan, penyelesaian laporan. Kemudian kalau untuk kedepannya paling ingin menyempurnakan program kami yang pendokumentasian tari sambut Sumatera Selatan, Pesona Tepak Sumatera Selatan. Kan kemarin jilid 1 sudah di 2023, jilid kedua 2025. Nah, ini nanti kalau bisa di jilid ketiga nanti rampung 18 kabupaten itu semua sudah. Tari, tepak,
Pesona Tepak Sumatera Pesona Selatan. Tepak Sumatera Selatan Jadi yang isinya tari-tari sambut. Tari-tari sambut. ya. Jadi yang kemarin itu sudah dari Palembang, Gending, Iya, tari Tepak iya, Keraton, tari Tanggai, Tari Tanggai, ya. kemudian Banyuas Muba Banyuasin sudah tari Stabe, tari Sedulang Setudung, tari Silampari dari Linggau, Ya. kemudian tari apa lagi tuh? Udah setengah ya? Ya, sudah lebih, sudah lebih setengah. Tinggal Udah. mungkin ada 8 lagi. Oh, 8 ya. kabupaten lagi. Dari 17 ya? Iya, dari 17. Iya. Jadi kalau 10 tuh kayaknya udah 11 kayaknya sudah Oh, 11. berarti sisa 6. Sisa 6 7 lagi lah. Iya, 6 Nah, juga itu boleh. target kami di tahun 2027 nanti kalau ada kelanjutan kami ingin merampungkan itu. Pesona Merampungkan itu Tepak ya, Sumatera Pesona Selatan Tepak. Ini jilid ketiga. termasuk apa program bantuan Indonesia juga? Iya, ya? betul. Oke, jadi dia sifatnya pertunjukan atau pendokumentasian? Pertunjukan. Jadi kita Pertunjukan. dapat dua kan. Kalau bisa kita hanya pendokumentasian saja kan mubazir, Iya, tidak ditonton, iya. tidak disaksikan masyarakat kan Jadi ini pertunjukan. secara live. Jadi tetap kita pertunjukan dan juga kita dokumentasikan Oke, langsung live iya. gitu. Iyalah, semoga Jadi, 2000 jangan terlalu lama ya. Semoga Pesona Tepak Sumatera Selatan cepat Cepat rampung terrealisasi, dan rampung. kementerian cepat dengar podcast ini. Iya, Nanti siap. mana tahu linknya dibaca Siap. untuk dibaca untuk agar keinginan kuat, cita-cita yang luhur, sama konsep yang sudah bagus ini cepat dipenuhi oleh banyak pihak untuk didukung. Oke, siap. Dalam Amin. bentuk yang konkret, yang penting anggarannya. Karena berkesenian tidak lepas dari dukungan anggaran. Dukungan anggaran. Kualitasnya seperti itu harus diperjuangkan, SDM-nya juga harus diperjuangkan. Mungkin juga bisa didengar sama pemerintah daerah di kabupaten kota, pemerintah provinsi Sumatera Selatan, pemerintah pusat. Sudah dukung Nurdin, dukung juga semuanya. Teman-teman Nurdin juga mohon didukung. Iya, betul. Kalau Nurdin bisa juga semua. harus ditambah dukungannya. Jadi ini luar biasa Nurdin. Sebelum kita tutup Nurdin, sebelum ditutup mungkin masih ada yang mau disampaikan semacam motivasi atau harapan atau keinginan atau Nurdin mau menyampaikan terkait rencana-rencana ke depan sebelum kita close. Mungkin waktu kita ketemu ini kita batasin, nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Siap. Mungkin sebagai closing statement lah, Nurdin mungkin ada yang mau disampaikan biar teman-teman seniman se-Sumatera Selatan lebih mendapatkan inspirasi, lebih mendapatkan kekuatan, lebih mendapatkan semangat, biar apa yang sudah dilakukan oleh Nurdin menjadi role model bagi seniman-seniman khususnya generasi muda yang baru buka sanggar, yang baru belajar berkesenian, yang baru belajar bikin proposal. Mungkin mereka bisa lebih semangat dari sekarang. Iya, Silakan Nurdin. Jadi yang untuk teman-teman semua dimanapun yang berada, pesannya yang pertama itu satu, jangan malas mendokumentasikan setiap karya. Jangan malas mendokumentasikan setiap karya. Sekecil apapun kegiatan, bukan karya ya, kegiatan saja, kegiatan sanggar, kegiatan pribadi, rapat-rapat dan sebagainya, pokoknya didokumentasikan. Diskusi kebudayaan ya, itu didokumentasikan karena kita tidak tahu bahwa kapan itu akan bisa membantu kita sebagai penunjang portofolio kita nanti di suatu saat kita tidak tahu kan. Kemudian kedua, lakukanlah hal-hal yang kecil dalam hal kesenian. Jadi jangan langsung aku tidak bisa membuat hal yang besar seperti aku kepengen seperti dia tapi aku tidak bisa. Jangan, lakukan dulu apa yang bisa kita buat saat ini. Dari hal-hal yang kecil. Dalam konteks kesenian ya. Misalnya seniman tari, lakukanlah hal-hal kecil. Bikin pertunjukan mini. Ya seperti itu. Di rumah, di depan rumah, di sekolah. Benar. Di kampung 17 Agustus nanti ya. Benar. Dan itu jangan lupa didokumentasikan. Jangan lupa dokumentasikan. Karena itu nanti kita tidak tahu kapan itu akan menjadi penolong kita nanti. Iya kan? Iya. Kemudian tadi membuat karya. Kemudian jangan lupa jangan mudah untuk menyerah putus asa. Jangan menyerah putus asa. Dalam apalagi kita ini kan saat ini kan pemerintah sudah sangat mendukung kan. Sudah sangat mendukung adanya dana Indonesia sudah dari 2022, 2023, 2024, 2025 tapi belum diumumkan penerimanya kan 2025 kan. Nah, jadi artinya pemerintah saat ini sudah lagi gencar-gencarnya mendukung kita. Ayo kita coba menjadi bagian daripada penerima dana Indonesia ini. Iya kan?
cobalah kalau misal sudah sekali kita mencoba gagal, coba lagi. Nanti kalau sudah 2-3 kali mencoba, saya yakin pasti mereka juga kan para kurator-kurator itu kan akan melihat kan konsep-konsep. Makanya tadi kalau misal kita sudah gagal sekali, jangan kita patah dan atau kita ngulang lagi dengan konsep yang berbeda. Jangan konsep yang lama itu disempurnakan. Oh ini kira-kira ini kurangnya di mana? Karena nanti kalau ketika kurator itu melihat kegigihan kita dan kemudian perubahan daripada kematangan konsep kita kan bisa terbaca oleh mereka kan. Nah disitulah kan nanti saatnya nanti kita akan memetik hasil berhasil proposal kita atau konsep kita untuk menjadi penerima bantuan. Mungkin itu. Wih luar biasa Nurdin. Wah, terima kasih Nurdin sudah hadir, ngasih motivasi, ngasih inspirasi. Yang terkesan adalah lakukan terus hal-hal kecil, rupanya tanpa kita sadari hal kecil bisa menjadi besar dan sangat membanggakan. Yang kedua, jangan putus asa, mau gagal, mau salah, yang penting terus perbaiki, tetap fokus sehingga yang gagal dan salah bisa menjadi sempurna di kemudian hari. Terima kasih sahabat budaya, sekian podcast kita dengan M. Nurdin, founder dari Sanggar Dinda Bestari yang banyak prestasi di Provinsi Sumatera Selatan. Kami izin dulu, sebelum izin ada pantun lagi dah ya. Buah selasi, buah salah. Terima kasih banyak. Nah, jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Bye bye.